Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita yang terkait dengan kitab Talbis Iblis. Setiap manusia, setiap muslim, ketika seorang muslim beramal soleh, tentu dia akan menghadapi beberapa perangkap-perangkap. Di setiap amal soleh pasti ada jebakan-jebakan setan di sana. Ada perangkap-perangkap setan yang harus kita hati-hati. Dan ini adalah merupakan ujian keimanan bagi setiap orang muslim. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka, kalian mengira, manusia mengira bahwasanya mereka hanya cukup mengatakan saya telah beriman, kami telah beriman, tetapi sungguhnya mereka perlu untuk diuji. Untuk apa diuji? Untuk mengetahui sampai seberapa jauh keimanan mereka, apakah mereka tergolong orang-orang yang benar di jalan Allah ataukah mereka tergolong orang-orang yang dusta. Inilah pentingnya dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Sehingga dari situlah kemudian Allah menciptakan adanya iblis, Allah menciptakan adanya anak-anak mereka yaitu syaitan, di mana peran mereka adalah untuk menjadikan ujian bagi setiap orang muslim. Ya. Makanya di dalam setiap amal soleh kita mengenal ada istilah talbis iblis. Apa itu talbis iblis? Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengatakan idharul batil fi suratil haq, menampakkan suatu kebatilan seakan-akan itu adalah menjadi suatu kebenaran. Namun berbeda dengan apa yang dinamakan dengan ghurur. Kalau ghurur itu adalah karena sebab kebodohan sehingga meyakini bahwasanya sebuah kesesatan adalah sebuah kebenaran. Ya. Ini karena sebab kebodohan.
tidak didasari ilmu dan memang tidak mau belajar. Ketika melihat seorang yang kafir, betul-betul kafir, yang seharusnya secara syar'i kita dilarang untuk menunjuk atau memilihnya sebagai seorang pemimpin, namun dia berkeyakinan bahwasanya permasalahan politik tidak ada urusannya dengan masalah agama, maka kita boleh memilih seorang pemimpin kafir. Ini adalah ghurur, ini adalah kebodohan. Jadi ghurur itu adalah merupakan murakkab, kelipatan dari talbis iblis. Sedangkan talbis ini sangat halus sekali gangguannya. Kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana talbisnya, peranan iblis di dalam setiap manusia, kehidupan manusia, apakah mereka tentu ada waktu-waktu tertentu ketika mereka melakukan serangan-serangan atau gangguan terhadap manusia pada saat manusia beramal soleh? Tidak. Iblis dan anak-anaknya para setan tidak mengenal waktu, mereka tidak pernah mengenal lelah di dalam melakukan untuk membuat perangkap-perangkap yang dilakukan terhadap amal setiap orang muslim ketika mereka melakukan amal soleh. Pernah suatu ketika Hasan Al-Basri, beliau ditanya, ayanamu iblis, apakah iblis juga tidur? Lalu beliau mengatakan, lau nama lawajadna roha. Kalau seandainya iblis itu tidur, ada kesempatan untuk tidur sedikit saja, maka tentu manusia akan bisa santai-santai saja. Untuk memanfaatkan waktu-waktu itu, kita bisa longgar, bisa rehat sejenak. Tapi sesungguhnya tidak. Iblis sama sekali dan anak-anaknya tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal istirahat untuk mengganggu manusia, di mana mereka berusaha menyesatkan manusia dari segala amal-amal soleh yang mereka lakukan. Mereka berusaha membuat jebakan-jebakan sehingga seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah sebuah amal soleh, tapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan justru adalah sia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menceritakan di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, orang yang syahid, orang yang berjihad di jalan Allah adalah mereka yang pertama kali dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Sampai kemudian mereka ditanya oleh Allah, ya fulan, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Ya Allah, selama saya di dunia saya memanfaatkan waktu, menghabiskan waktu saya untuk berjihad di jalanmu, untuk mengharapkan ridhamu. Tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Sampai kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad di jalan Allah hanya sekedar ingin mendapatkan julukan sebagai seorang pahlawan, hanya ingin dijuluki sebagai seorang pemberani, hanya ingin disebut sebagai seorang syahid. Sampai kemudian orang tersebut dijebloskan ke neraka. Maka kamu sudah mendapatkan itu semua di dunia. Kamu sudah disebut apa yang kamu inginkan. Kemudian yang kedua, dihadapkan seorang qari, seorang pembaca Al-Quran. Kalau kita melihat seakan-akan Masya Allah, orang yang membaca Al-Quran fadilahnya luar biasa. Orang ini menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, sampai kemudian ketika dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apa yang kamu lakukan selama kamu di dunia? Ya Allah, ketika saya di dunia, saya menghabiskan waktu saya untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu membaca Al-Quran,
kamu menghafalnya lalu kamu mengamalkannya hanya ingin disebut sebagai seorang alim, hanya ingin disebut sebagai seorang ulama, hanya ingin disebut sebagai seorang ustadz, hanya ingin disebut sebagai seorang kiai, maka kamu sudah mendapatkan apa yang sudah kamu inginkan. Kemudian orang ini pun dijebloskan ke neraka. Dan yang ketiga, ada seorang dermawan yang kaya raya. Di depan Allah, kemudian mereka si dermawan tersebut ditanya oleh Allah, ya fulan, apa yang sudah kamu lakukan ketika di dunia? Ya Allah, tidak ada jalan satupun yang kamu sukai kecuali aku berinfak, aku mengeluarkan hartaku untuk di jalanmu, untuk mengharapkan ridhamu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu mengeluarkan hartamu hanya ingin disebut sebagai seorang jawad, sebagai seorang dermawan, maka kamu sudah mendapatkan itu semuanya. Di dalam hadis ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua. Ternyata sebuah amalan yang begitu susah kita berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin, seakan-akan apa yang sudah kita lakukan ini adalah merupakan amal soleh yang betul-betul kita meyakini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkait masalah hati, kita tidak bisa menjaganya, karena permasalahan hati, amalan hati ini adalah permasalahan yang sangat tidak mudah. Untuk itulah kita perlu belajar. Terkait dengan masalah qori, kalau kita melihat kondisi sekarang, realitas saat ini, semakin banyak sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan hafalan Al-Quran, dan semakin banyak acara-acara di televisi yang mereka mengadakan lomba-lomba untuk hafalan Al-Quran, sehingga dari situlah kemudian mulai muncul semangat kaum muslimin, terutama anak-anak saat ini, untuk lebih giat untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi? Salah satu talbis iblis yang dialami oleh seorang qurra, seorang pembaca Al-Quran, mereka para pembaca Al-Quran adalah mereka tidak menyadari bahwasanya membaca Al-Quran, keutamaan seorang penghafal Al-Quran tidak hanya sekedar menghafal saja, namun sesungguhnya selain dia harus disyariatkan untuk membaca, menghafalnya, kemudian membenarkan di dalam tata cara bacaan-bacaannya, tapi dia juga dituntut untuk mengamalkan apa yang sudah terkandung di dalam Al-Quran tersebut, dan kemudian menjadi sarana untuk introspeksi dirinya, sarana untuk bermuhasabah. Apa yang menjadi baik bagi dirinya, maka tentunya harus dia lakukan. Tidak hanya sekedar bacaan itu nyampe di tengkoran saja, kita hanya sekedar membaca, ya, memperbanyak bacaan, bahkan kemudian seakan-akan kita seringkali berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, tapi tidak pernah mentadaburi apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, apalagi sampai mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, tetapi kita masih berpikir panjang untuk mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Para pembaca Al-Quran mereka seringkali mendapatkan pujian, tetapi pengamal Al-Quran mereka justru mendapatkan balasan di penjara. Ini realita yang saat ini sedang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan masalah qori, pada hari Kamis yang lalu ada seorang anak gadis yang datang ke tempat saya digendong oleh bapaknya.
Dua orang suami istri datang dan bapak menggendong anaknya yang berusia 10 tahun. Ketika saya tanya, kenapa anak ini? Kemudian si bapak menceritakan, anak saya ini seorang penghafal Al-Quran. Dia sekolah di sebuah pesantren di salah satu kota di Jawa Timur. Sampai karena prestasi yang dia miliki, kemudian ustadzanya seringkali mengajak yang bersangkutan, anak tersebut ikut lomba ke sana kemari. Akhirnya terjadilah seperti ini. Saya katakan, anak ini kena ain. Bapak menghafal Al-Quran, kita harus meluruskan niat kita. Makanya begitu halus talbis iblis, sehingga seringkali kita sebagai seorang muslim tertipu dengan tipu daya atau jebakan-jebakan iblis, sampai-sampai kita mengira apa yang sudah kita lakukan ini benar. Ya, setiap amal soleh kita harus betul-betul ingat bahwasanya tentu di situ ada jebakan-jebakan syaitan yang berusaha untuk merusak amalan-amalan kita. Ketika amalan kita rusak, maka di sini menjadi pintu masuknya syaitan. Sampai seperti yang dialami oleh anak gadis tersebut. Ternyata si anak ini menderita lumpuh. Anak usia 10 tahun, dia mengalami stroke. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Yang biasanya sebelumnya diajak ke sana kemari sama ustadzanya untuk mengikuti lomba dan untuk mengikuti kompetisi hafalan Al-Quran. Ya. Apa sebabnya? Ketika orang berlomba-lomba dengan prestasi yang dimiliki, maka tentu kita seringkali mendapatkan pujian. Ketika kita mengikuti lomba, peluang ain ini sangat luar biasa. Subhanallah, kita harus hati-hati. Talbis iblis ini sangat terbuka lebar di sana. Ketika orang berprestasi, mereka pasti akan mendapatkan pujian. Tetapi ketika mereka mendapatkan kekalahan, mereka justru mendapatkan celaan. Ini sama-sama peluang ain. Apa itu ain? Ain adalah merupakan salah satu jenis dari gangguan jin. Kalau selama ini orang mengenal ada gangguan jin, ada sihir, tapi jarang sekali orang yang mengenal dengan apa itu yang dinamakan ain. Justru ain inilah yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau mengatakan, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Akan banyak umatku yang mereka meninggal setelah qada dan qadarnya itu adalah karena sebab ain. Ain adalah gangguan jin yang disebabkan karena pujian yang pertama. Yang kedua, karena seseorang melakukan suatu amalan yang terkait dengan masalah keindahan, lalu dia tidak mensyukurinya. Kemudian yang ketiga adalah hasad, kedengkian. Dengki itu tidak selalu karena dilakukan dengan melakukan sihir saja, tidak. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita di dalam mendidik anak, jangan sekali-sekali mengucap kata-kata buruk terhadap anak kita. Kalau anak kita nakal, anak kita ndablek, mokong, nggak usah kita sebut kono iki cek mokonge. Ya. Sama saja kita mendoakan, akhirnya di situ peluang ain sangat besar. Tapi seharusnya yang kita lakukan adalah mendoakan, nak, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Walaupun anak kita ini mokong, walaupun anak kita ini dablek, ya, atau pengku sekalipun, ya, tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tutur kata kita. Karena ini adalah ucapan-ucapan hasad yang justru mendoakan anak kita, yang justru sangat berbahaya bagi perkembangan anak kita. Ini pintu ain. Ya. Sama halnya ketika seorang qori
pada saat mereka di podium, pada saat mereka di mimbar, ketika mereka melakukan hafalan Al-Quran, terjadi kesalahan, celaan yang akan didapatkan oleh mereka, maka di situ pula pintu ain juga akan terbuka. Sebaliknya, ketika orang berprestasi, memiliki hafalan yang sangat bagus, bacaannya bagus, bahkan lancar dan kefasihannya sangat masya Allah luar biasa, maka pasti mereka akan mendapatkan pujian dari orang-orang yang hadir di sana. Kalau misalkan itu ditayangkan di televisi pun, orang yang menyaksikan juga akan memberikan pujian, maka di situ peluang ain juga akan muncul. Sehingga kasus seperti ini sama halnya seperti yang dialami oleh anak tadi. Ini sangat berbahaya. Memang anak usia segini tidak mengenal apa itu talbis iblis, apa yang mereka lakukan ini salah atau benar. Tetapi seharusnya seorang pengajar harus memberikan pemahaman. Seorang pengajar harus memiliki ilmu bagaimana adab-adab tentang seorang ketika dia mendidik anak-anak didiknya menjadi seorang penghafal Al-Quran, yang sehingga dengan apa yang dihafalkan itu akan menjadi syafaat di akhirat nantinya, ya. Tidak cukup hanya sekedar menghafal, ya. Tetapi yang penting di dalam secara syar'i adalah bagaimana seharusnya anak itu menghafalkan. Sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Quran itu adalah diturunkan untuk diamalkan. Tetapi sangat disayangkan, banyak manusia saat ini mereka menjadikan tilawah sebagai pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Artinya banyak orang sekarang itu hanya sekedar berlomba-lomba menghafal Al-Quran, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tapi tanpa ada pengamalan dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu talbis iblis yang banyak terjadi saat ini. Seringkali permasalahan-permasalahan tidak disadari oleh seorang qari, oleh para qurra, oleh para hafid atau hufat, para penghafal Al-Quran. Bahkan justru mereka lebih disibukkan, selain hanya sekedar membaca Al-Quran, kemudian mereka justru disibukkan dengan bagaimana membacanya dengan melakukan. Tidak peduli apa yang lebih penting daripada melakukan Al-Quran, tetapi mereka lebih menyibukkan dan menghabiskan waktunya untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan melakukan, sehingga orang bisa tertarik dengan bacaannya. Ya. Sehingga sering kita lihat banyak di masjid-masjid para imam membaca Al-Quran dengan melakukan Al-Qurannya. Ya. Bagaimana hukumnya? Para ulama memakruhkan seorang imam ketika sholat melakukan bacaan Al-Quran, pun juga selain di luar waktu sholat tidak boleh melakukan Al-Quran. Ini ijma ulama, kecuali Imam Asy-Syafi'i membolehkan untuk melakukan Al-Quran, ya. Tetapi para ulama pun menjelaskan, perlu dicatat bahwasanya apa yang terjadi pada zaman Imam Asy-Syafi'i ketika para qari, ketika para hafad melakukan Al-Quran itu hanya sebatas kewajaran, tidak seperti yang terjadi saat ini. Mereka sibuk dengan membuat lagu-lagu atau nada-nada di dalam membaca Al-Quran dengan melandai-landai sampai seakan-akan apa yang dibaca dari Al-Quran tersebut menjadi seperti sebuah lagu. Ini yang tidak diperbolehkan, dan ini adalah merupakan salah satu talbis iblis yang sering kali terjadi saat ini. Cukup kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan melakukan hanya sebatas kewajaran saja. Kalau kita melihat para masyayikh di Saudi, ya, kalau kita pernah melihat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, loh kenapa Imam Sudes atau Syekh Surem, kemudian Syekh Fahad Al-Gandari, kemudian Syekh Idris Abu Bakar,
di dalam kaset-kaset murotal mereka di dalam membaca Al-Quran Masya Allah luar biasa bagusnya, tapi ketika sholat biasa saja mereka membaca Al-Quran, tidak dilakukan ya. Inilah contoh para ulama bagaimana mereka betul-betul sangat menjaga agar supaya amal soleh mereka tidak terkotori dengan talbis iblis ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terjaga dari amalan itu semuanya ya. Ma'asyiral muslimin, barangkali ada pertanyaan silahkan. Ya. Apa yang pelajaran Islam mana yang lebih diajarkan antara adab dengan akhlak? Adab dulu Pak, adab dulu baru ilmu ya. Ada yang lainnya? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.